Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi buat adik-adik mahasiswa Universitas Indonesia. Dimana ulangan pertama kali Bapak Ibu lahir dari Mentor, ya Bapak dosen mata kuliah pengantar dan ketua umum saya. Sebelum materi yang saya sampaikan, ada beberapa hal yang akan saya berikan dulu. Salah kontrak kuliahan, ya. Baik itu dalam deskripsi kuliahnya, manfaat kuliahnya dalam ya, baru referensinya yang digunakan, baru asesmen penilaian untuk akhir semester. Nanti itu tanda tertib kuliahan yang selama Bapak tempuh, ya, depannya sampai 16 kali pertemuan. Baik, pertama sekali Bapak sebutkan, bisa jelaskan dulu ini masalah manfaat mata kuliah. Di sini ada beberapa poin bisa dilihat, ya. Mahasiswa ya, saya sebagai mahasiswa mungkin manfaatnya itu ada beberapa. Pertama itu mampu menjelaskan tentang konsep dasar perpajakan, ya. Kedua itu mampu menjelaskan berbagai pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Yang ketiga itu mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan secara umum, ya. Baik itu meliputi subjek, objek pajak dan pelunasan pajak penghasilan. Yang berikutnya itu mampu menjelaskan ya mahasiswa ya, dan mahasiswa bisa nanti mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan ya final. Berikutnya itu mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21, berikutnya pasal 22, berikutnya lagi pasal 23, dan berikutnya lagi sampai dia pasal 26 sampai dia lain itu mampu menyusun ya rekonsiliasi fiskal ya, dan cara pengisian SPT tahunan. Ini manfaat mata kuliah yang Bapak bawa untuk kalian semua sebagai mahasiswa. Berikutnya, ini masalah diskusi mata kuliah ya. Mata pengantar dan ketentuan umum perpajakan merupakan mata kuliah memperkali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa ya, dengan menekankan penguasaan topik utama yang ada 3 poin. Yang pertama itu menguasai peraturan perpajakan nasional. Yang kedua itu menguasai konsep perhitungan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut. Yang ketiga itu mampu menganalisis isu-isu perpajakan secara umum. Inilah deskripsi mata kuliah yang akan Bapak bawa dan berikan kepada kalian sebagai mahasiswa. Baik, ini referensinya. Yang utamanya itu nama Bapak sendiri ya, di buku Bapak sendiri. Berjudul itu pengantar ketentuan perpajakan yang penerbit Erlangga Jakarta ya 2001. Ada Bu Siti Resmi Doktor ya, perpajakan teori dan kasus, Walio Thomas Pak Thomas Masan dan Bu Diana Sari. Pendukungnya Undang-Undang nomor ya, Undang-Undang semua nomor 28 tahun 2007, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Pendukungnya juga lain sebenarnya ada ya, kita sebagai mahasiswa mungkin aktif ya, bisa melihat juga jurnal-jurnal yang ada sesuai dengan materi yang kita bawa, yang Bapak sampaikan nantinya ke depan. Baik itu dalam pajak penghasilan 1, 2, 3 atau pajak penghasilan umumnya. Ya. Di sini berikutnya Bapak akan menyampaikan ya nilai semesternya. Segini sesi kehadiran 10% ya, tugas tes tadi kuis ya 25%, partisipasi 15% ya. Baru UTS dan puasnya itu 25%. Ini berikutnya itu rubrik penilaian. Ada gradenya A, B, C, D ya, mungkin masih sudah tahu. Ya, karena penilaian itu berdasarkan ya hasil yang terdapat dalam setelah selesai UAS nantinya. Dan dalam tes dan yang ada yang disebutkan tadi presensi, tugas, presentasi dan tes dan UAS. Nanti adik-adik mahasiswa mendapatkan grade apa nantinya sesuai dengan ini. Tata tertib pilihan selama Bapak ya. Di sini ada beberapa poin ya, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimal. Baik, pertama sekali ini Bapak sebutkan, bisa dijelaskan dulu ini masalah manfaat kuliah. Di sini ada beberapa poin bisa dilihat ya. Mahasiswa ya, saya sebagai mahasiswa mungkin manfaatnya itu ada beberapa. Pertama itu mampu menjelaskan tentang konsep dasar perpajakan ya. Kedua, mampu menjelaskan berbagai pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga itu mampu menjelaskan dan menghitung
menghitung pajak penghasilan secara umum, ya. Baik itu meliputi subjek, objek pajak dan penghasilan pajak penghasilan. Yang berikutnya itu mampu menjelaskan ya mahasiswa dan mahasiswa bisa nanti mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan ya final. Berikutnya itu mampu menjelaskan dan menghitung pajak penghasilan ke pasal 21, berikutnya pasal 2, berikutnya lagi pasal 23, dan berikutnya lagi sampai dia pasal 26 sampai dia lain itu mampu menyusun yang rekonsiliasi fiskal ya dan cara pengisian SPT tahunan. Ini manfaat mata kuliah yang bawa untuk kalian semua sebagai mahasiswa. Berikutnya, ini masalah SPT mata kuliah ya. Maka pengatur dan ketentuan umum perpajakan merupakan mata kuliah yang berkali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa ya. Dengan menekankan penguasaan topik utama yang ada 3 poin. Yang pertama itu menguasai peraturan perpajakan nasional. Yang kedua itu menguasai konsep perhitungan pajak penghasilan yang dipotong pada pungut. Yang ketiga itu mampu menganalisis isu-isu perpajakan secara umum. Inilah deskripsi mata kuliah yang akan bawa dan berikan kepada kalian sebagai mahasiswa. Baik, ini referensinya. Yang utamanya itu nama Bapak sendiri, ya. Di buku sendiri berjudul Materi Ketentuan Perpajakan yang ada dalam Jakarta ya 2001. Ada Bu Siti Resmi Doktor ya Perpajakan Teori dan Kasus, Wario Pak Thomas Masan dan Bu Diana Siti. Pendukungnya Undang-Undang Nomor ya Undang-Undang semua Nomor 8 Nomor 7, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Nomor 8 Tahun 2009. Pendukungnya juga lain sebenarnya ada ya kita sebagai mahasiswa mungkin aktif ya bisa melihat juga jurnal-jurnal yang ada sesuai dengan materi yang kita bawa yang mau sampaikan nantinya ke depan. Baik itu dalam penghasilan 1, 2, 3 atau pajak penghasilan umumnya. Ya. Di sini berikutnya Bapak akan menyampaikan ya nilai semesternya ini ya sesi tadi ada 20% ya tugas dari kuis ya 25% partisipasi 15% ya baru UTS dan posisinya itu 5%. Ini berikutnya itu penilaian ada adanya ABCD ya ini mungkin masih sudah tahu ya karena penilaiannya itu berdasarkan ya hasil yang terdapat dalam setelah selesai UAS nantinya baik itu dalam tes dan yang ada yang disebutkan tadi presensi tugas presentasi dan UTS dan UAS berarti adik-adik mahasiswa mendapatkan grade apa nantinya sesuai dengan ini. Keterpilihan sama Bapak ya di sini ada beberapa poin ya mahasiswa juga hadir dalam waktu dengan maksimum keberangkatan 15 menit ya. Keterangan dosen selama 15 menit tanpa berarti kelas menyatakan kosong ya. Mahasiswa harus bertenang rapi ya, menggunakan kemeja sepatu, tidak berbicara dengan kelasnya ya, dan tidak mengganggu jalannya kuliah. Berikutnya itu mahasiswa tidak menyatakan uang dalam kelas. Berikutnya itu mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dari bawah saat perkuliahan. Di sini berikutnya lagi mahasiswa mempunyai hak ya untuk mengikuti ujian akhir semester jika mengikuti kuliah minimal 12 kali atau 80% dan menentukan tugas tertentu. Inilah nanti kemudian mata kuliah yang akan bawa selama 16 kali pertemuan ya adik-adik mahasiswa mohon di laksanakan. Baik, ini rencana pertemuannya ya materi yang selama 16 pertemuan. Ada pertama itu pendahuluan ini masalah MPS dan silabus kota dan belajar ya yang baru saya sampaikan. Kedua itu kedua konsep dasar perpajakan. Ketiga itu tentuan tentang data cara perpajakan KUHP ya berdasarkan kewajiban pendaftaran, pembayaran, pemotongan dan penggunaan pengaturan. Keempat juga bisa KUHP ya pemeriksaan. Pada kelima konsep pajak penghasilan umum. Mengenal 2126 yang berbeda itu PPH Asia. Kita membahas Asia dalam pertemuan itu PPH 21 yang SPT dari kelas 1. Baru satu namanya UTS seperti biasa. 9 PPH 22, 10 PPH 23, 11 PPH pasal 24. 2 itu masalah pajak penghasilan final atau PPH pasal 4 ayat 2.
Lalu minggu kita itu mengenai PBB dan BPH TB ya yang 2014 memang dan pada daerah serta distribusi dan daerah. Setelah itu BPN dan TPH potong dan pungut. Inilah rencana pertemuan materi dalam mata kuliah pengantar dan uang perpajakan. Baik, di sini ada yang mau tanyakan? Baik, materi kita di pagi hari ini mengenai PPH pasal 21 bab 6. Tapi sebelumnya menyampaikan PPH pasal 21 bab ini mungkin adik-adik mahasiswa bisa melihat yang mau sampaikan di awal untuk menambah referensi ya, bisa dilihat dari jurnal ya, ini bisa Bapak sampaikan dulu. Bisa adik-adik mahasiswa itu melihat di jurnal Google Scholar. Ada yang bisa cari mengenai PPH pasal 21. Yang kedua, adik bisa membuka website LMS pada kemdikbud.go.id. Ya, di sini banyak materi-materi yang adik dapatkan. Ya, seperti ini ada materi, tinggal klik aja, atau adik-adik bisa klik di http://kemdikbud.go.id yang akan nanti katanya layar utamanya seperti ini. Inilah nanti yang tadi pada kemdikbud.go.id. Di sini pun adik-adiklah bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang mengenai pajak penghasilan PPH 21 dan mungkin materi-materi yang lainnya. Ya, tapi pertama sekali adik-adik melakukan registrasi dulu, register ya untuk mendasarkan ini. Setelah register, mungkin barulah bisa mencari jurnal tersebut. Selain SPADA, ada beberapa juga yang mungkin adik-adik bisa mencari juga penelitian. Selain 3 poin ini, ada mengenai PDF search engine. Ya, berikutnya Garuda, Kemdikbud.go.id. Banyak yang adik-adik bisa cari juga menjadi dari segala penjuru. Ya, bisa dari yang mau sebutkan tadi, ya sampai Garuda, sampai juga ISRT. Ya, bisa dicari di sini juga. Baik, yang untuk pembukanya sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak menyampaikan dulu bisa untuk tambahan adik-adik mahasiswa. Oke, berikutnya Pak Lisma ya. Oh iya mati. PPH pasal 21 atau 26 ini merupakan penerima penghasilan yang dipotong ya dari kewajiban orang pribadi, baik itu pegawai tetap atau pegawai tidak tetap ya, atau pegawai seperti tenaga ahli, seniman, penasehat, peneliti, akademika, atau juga bisa sebagai peserta kegiatan dari peserta perlombaan, peserta konferensi dan lain-lain ya yang ada setelah di depan. Ketentuan khususnya dalam PPH 21 ini di dalam PP 68 tahun 2010 itu ada 3 poin. Yang pertama uang pesangon, uang manfaat pensiun, ya THT dan IHT, jadi PRT sekaligus. Poin khusus ya ada 2 poin. Itu berdasarkan PP 68 tahun 2010 ada 3 poin. Ya, di mana ada uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan IHT yang PRT sekaligus. Dan baru di dalam PP 80 tahun 2010 ada beberapa poin yang dia berdasarkan penghasilan sumber dari APBN atau BPD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota, TNI, Polri dan sebagainya. Inilah ketentuan khususnya. Dan inilah cara perhitungannya, perhitungan PPH 21, pegawai pensiun, komisaris tahunan, sebagai negara. Di situ ada pegawai tetap. Ya, tetapnya bagaimana penghasilan itu dikurangi PTKP, tidak tetap bulanan harian, bulanannya itu sama penghasilan brutto dikurangi PTKP
Kalau harian ada 3 poin, 3 caranya. Yang pertama itu penghasilan brutto dikurangi 450.000. Yang kedua, hitungannya itu penghasilan brutto itu apabila di atas ya dari 4,5 juta dikurangi PTKPK harian. Yang ketiga, penghasilan brutto di atas 10,2 juta itu dikurangi PTKP harian. Pegawai tidak tetap yang harian ada 3 cara perhitungannya. Yang berikutnya masalah pensiunan. Ya, yang kalau dia rumusnya ya cara menghitungnya itu penghasilan itu dikurangi PTKP ya itu masalah pensiunan. Baru berikutnya bukan pegawai ya ada berkesinambungan pasal 13 ayat 1 kalau tidak berkesinambungan. Kalau berkesinambungan ya perhitungannya itu 50% dikali penghasilan brutto dikurangi PTKP hukum aktif. Baru berkesinambungan berdasarkan pasal 13 ayat 1 ya itu 50% dikali penghasilan brutto ya itu hukum aktif nantinya perhitungannya. Baru tidak berkesinambungan ya perhitungannya itu 50% dikali penghasilan brutto. Baru masalah ya perhitungan bagaimana komisaris antar pegawai menarikkan ya dana pensiun oleh pegawai. Dia perhitungannya itu hanya penghasilan brutto umum aktif semua. Baru serta kegiatan hanya penghasilan brutto di awal. Ya, inilah cara perhitungannya. BPH 21 berdasarkan pegawai, pensiun, bukan pegawai, komisaris, baikkan serta kegiatan. Nah, di sini perhitungan pasal BPH 21 ya, pegawai tetap, ya. Untuk gaji tunjangan premi asuransi bayar pemberi kerja dikurangi A1 biaya jabatan 5% dari penghasilan brutto maksimal itu 6 juta per tahun, minimal 500.000 per bulan. Nah, iuran pensiun baru dikurangi lagi iuran pensiun DHT dibayar sendiri. Nah, ini pegawai tetap. Baru yang sini penerima pensiun itu hanya uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan brutto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Dimana penghasilan itu disetahunkan dulu ya, baru dikurangi PTKP, dapatlah PTKP. Hasil PTKP itulah baru dikalikan persen ya tarif pasal 17. Adik-adik juga merasakan ini juga perhitungan PPh 1 adik bisa lihat juga itu bukan hanya dari materi yang mau sampaikan, mempelajari, mengasah kembali bagaimana sih kita menghitung gaji kita, potensi kita ini apabila kita soal karyawan kan pasti ada yang tahu nanti suatu ada yang mahasiswa yang bekerja suatu paham bagaimana potongan PPh 1. Selain dari yang saya sampaikan, ada bisa juga ya itu dari pelajari juga bagaimana sih cara hitungannya, perhitungan PPh 1 namanya ini. Bisa nonton aja di YouTube untuk memahaminya kembali. Ya, apabila nanti dari Bapak sampaikan soal paham, ya di rumah mungkin ada sekali semua apa istilah bisa dilihat ya masih suaranya. Oh ini banyak Bapak sampaikan itu seperti itu. Jadi lebih paham lagi caranya. Ya, oke kita kembali. Nah inilah PTKP-nya, ya PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101 dari PMK 10 bulan tahun 2016, di mana untuk diri wajib pajak itu sebesar 58 juta. Untuk tambahan wajib pajak kawin atau sudah nikah yang punya istri atau punya suami, ya itu PTKP-nya dikurangi ya, kurangi 4,5 juta. Baru kurangi lagi anak 3 orang maksimal ya, apabila ada anak yang punya anak 4 orang tetap dihitung 3 orang
itulah nanti itulah PTKP nantinya, PTKP-nya. Jadi per orang itu anaknya itu 4.500.000. Di sini ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak apa-apa. Sebelum saya berikut pembahasan berikutnya, mau sampaikan? Ada? Lanjut lagi. Baik, ini berdasarkan PTKP karyawati ya. Ini kawinnya, gitu ya, hanya untuk diri sendiri. Baru PTKP karyawati kawin, suami tidak berpenghasilan, hitungannya diri sendiri, sama ya, status kawin dan tanggungan anak 3 orang maksimal. Baru tidak kawin, cuma diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Maksimalnya tanggungannya apa aja? Umpamanya ibu itu teman kita, tanggungan saudara sepupu kandung apa tanggungan kita, anak angkat kalau mau ada anak kita, baru menikah kita, tapi kita punya angkat itu tanggungan kita, dipotonglah anak tersebut nampak setengah. Nah, paham di sini? Oke, berikutnya inilah tarik-tariknya ya, PPh 17 tadi yang mau sampaikan ya. 0 sampai dengan 60 juta itu dipotong 5%. Nanti PKP-nya, hasil PKP-nya nanti. Dan di atas 60 juta itu ya, sampai dengan 250 juta itu potongannya 15%. Berarti kalau memangnya jumlah PKP 300 ya, pertama potong 5% dulu, baru kedua sisanya 15%. Ya. Baru yang ketiga di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Nah, apabila ada PKP-nya totalnya 250 juta, nah tiga-tiga inilah harus diikutkan dalam potongan PPh 1. Baru apabila di atas 15 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%. Barulah di atas 5 miliar itu 35%. Jadi mungkin untuk PPh pada perusahaan. Ya. Inilah tarifnya untuk sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, ini pajak penghasilan pasal 21 mengenai pergantian tetap ya, harga berjalan lepas ya, bisa dilihat ayat ini. Ya kan, upah atau uang satu harian di bawah satuan pengeluarannya, dimana upah satuan harian itu di bawah 460.000 itu dia dipotong, dan pas di atas 460.000 upahnya nantinya potongan itu dikurangi Pak ya, 460 itu nanti itu kalkulasinya pastikan di bawah 4,5 juta ya, dimana upah sehari itu dikurangi PTKP sehari. Di sini berikutnya, PPh pasal 21 mengenai bukan pegawai yang tadi Bapak sebutkan tadi ada sinambungan, ya, sinambungan pasal 13 ayat 1, baru tidak berkesinambungan yang tadi ini perhitungannya, di mana sinambungan itu 50% dikali penghasilan bruto, ya, dikurangi PTKP sebulan atau dihitung secara kumulatif, ya. Baru bukan pegawai yang berkesinambungan berdasarkan pasal 13 ayat 1, ya, di mana perhitungan itu 50% dikali penghasilan bruto, ya, itu dihitung secara kumulatif. Baru tidak berkesinambungan itu perhitungannya itu 50% dikali penghasilan bruto. Nah, inilah contoh ya, pembayaran bersifat berkesinambungan. Nah, bisa dilihat ya di depan nanti saya ada. Habis itu ini berikutnya pembayaran tidak berkesinambungan ya. Contohnya seperti ini. Masuk melakukan penjelasan berbagai perbaikan komputer kepada PT Jaya Pokoknya dengan fee besar 5 juta. Besarnya PPh pasal 21 yang utang itu sebesar ya 5% dikali 50% dikali 5 juta, totalnya berapa? 125.000. Ya kan? Ini apabila sesuatu 5.000 itu memiliki NPWP. Nah, apabila tidak memiliki NPWP, dia 120%. Nah, karena 2 kali lipat. Ya, kali 5% kali 50% dikali 5 juta berapa? 150.000 juta kan?
Nah, inilah contoh pembayaran tidak bersifat berkesinambungan. Baik, ini PPh pasal 21 beserta kegiatan di mana dari PPh 17 ya dikurangi hasil bruto ya, padahal dapatlah uang yang bersifat utuh dan tidak terpecah ya. Baru ini penerima penghasilan tidak ber NPWP yang saya sebutkan tadi ya, kalau masalah kasus tadi ya, PPh pasal 21 bisa 10% ya, lebih tinggi daripada PPh 21 yang seharusnya 20%. Nah, ya. Dan ini ya, NPWP ya, setelah pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember ya, baru sebelum pemotongan PPh 21 bulan Desember. Nah, situ ada nih, setelah pemotongan PPh 21 bulan Desember itu merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, apabila sebelum pemotongan PPh 21 bulan Desember, jadi diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh pasal 21 bulan selanjutnya ya. Sini tidak berlaku untuk PPh 21 yang bersifat final. Ini kewajiban memotong ya. Ada kewajiban sendiri, PP wajib menghitung ya, memotong menyetorkan nama korban ya. PPh pasal 26 itu ya, memotong wajib lapor sekali pun nihil ya, dan nihil ya pajaknya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir ya, baru wajib membuat catatan atau kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak. Ini bisa dilihat semuanya ini ada di DJP di kantor di pajak.go.id. Contohnya ini nanti kalau nanti sekarang kan udah online semua ya kan? Pak, ya nanti untuk masalah laporan, ya pembayaran kita harus memiliki di sini. Apa sudah ada akun DJP-nya? Belum. Makanya nanti ini kalau sampai dulu di awal kan, pas nanti kan bekerja kan paham apa yang apa dulu, tentang pajak kan. Biar nanti memiliki NPWP, dari NPWP itulah Pak, kita mendapatkan namanya e-filing. E-filing ini dapat digunakan di dalam DJP waktu tenang. Nah, dari sini semua sudah kita terbuka DJP online, sudah kita mau ngisi atau mau membayar melakukan pajak apa? Masa kita PPh masa ya, masa pajak 21. Nah, di sini semua mau ganti tahunan pajak masa sini untuk masa ya pribadi maksudnya. Kalau di perusahaan di sini juga ada bisa. Nah, nanti Bapak sampaikan juga sih kalau ada waktu ya, sampaikan bagaimana pengisian SPT-nya ya. Baik, di sini ada masalah kode 4 pajak atau kode pembayaran pemotongan ya. Itu masalah pembayaran pemotongan PPh 21. Mungkin yang harus masukkan dengan ini. Kita kirim nanti slide-nya ini dan baca dan apa nanti. Kalau kita jadi sebagai orang keuangan, harus paham kode-kodenya masalah pajak ya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan sedikit. Ini dia pajaknya bukan arti membangun jadi tanda pajak. Apabila kita sudah bekerja. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, tanyakan. Silakan. Saya bertanya, Ya. misalnya ada soal seperti ini, saya karyawan PTA mendapatkan gaji sebesar 6 juta per bulan. Ya. Selain gaji, saya juga diberikan tunjangan akan sebesar 1.500.000. Ya. THR sebesar 2.500.000. Oke. Berapa potongan PPh pasal 21 yang saya dapatkan? Oke, ini Bapak jawab.
Sebelumnya Bapak mengatakan dulu slide-nya biar nampak perhitungannya. Tadi gaji berapa? 6 juta. Gaji 6 Juta. 6 juta. Oke. Terus tambahannya apa? Makan. Tunjangan Tunjangan makan sebesar 1.500.000. Satu. Oke, baru apa lagi? THR sebesar 2.500.000. THR ya, tunjangan Hari raya. hari raya. Berapa tadi? 2 juta 2.500.000. 500. Oke. Ini tambahin dulu. Berapa totalnya? 2,5 pemerintah tadi 10 juta. juta. Ini penghasilan bruto. Oke. Brutonya ini ya. Nah, berapa yang masih foto-foto semua 10 juta? Barulah dikurangi. Yang tadi yang mau sampaikan. Ya, dikurangi. Itu apa? Biaya jabatan. Jabatan. Lucu ya, bisa ya? Marah ya? Nah, ini ada kesabarannya. Oke. Biaya jabatan. Biaya jabatan tadi berapa? 5%. Dikali biaya masih butuhnya berapa? 10 juta. 10 juta. Berapa? 10 jutanya? 5% kali 10 juta berapa? Ya. Berapa? 10.000. Itu 10 juta. Coba hitung. Hitung 5% dikali 5 kali 10 juta 500.000. Nah, ini masih penghasilan bruto sebulan. Berarti ya biaya jabatannya 500.000. Baru dikurangi 500.000. Nah, dapatlah penghasilan itu sebulan. Sebulan nih berapa? 9.500.000. Nah, setelah itu kita mencari penghasilan neto setahun. Ya, nanti 9.500.000 dikali 12 berapa? 100 juta ya. Sini yang buat ya 40 juta. 115 pas ya. Oke, kita tahu. Baru dikurangi lagi BPKP. Berarti situ tanyaannya sendiri lah ya, nggak ada pernikah ya. Berarti sendiri. Berarti diri sendirinya berapa? 54 juta. Nah, kurangin berapa? 60 juta. Nah, inilah dapat PKP namanya. Penghasilan kena pajak. Baru perhitungan ya, PP-nya pasal 1-nya yang rasakan pasal 7
Yang pertama itu 5% dikali berapa? 68 sama kan 10 juta kan? 10 juta berapa? 3 juta. Ya, ini masih setahun. PPh pasal 21-nya, PPh pasal 21 ya, sebulan. Berarti yang tadi 3 juta ya, dibagi 12 berapa? 250 ya. Inilah yang di setor nanti dilaporkan dari apa? Di sini ada yang kan? Paham? Ada. Ada pertanyaan? Nah, untuk di rumah nanti, tengok aja ajudan-ajudannya, YouTube-nya itu. Ya, jadi pakai lagi penghitungannya di mana. Nanti di sini Bapak ajarkan seperti ini untuk lebih paham nanti di rumah ya Pak. Bisa dulu tidur ya kan, nonton YouTube, ya YouTube bercerita, YouTube bagaimana kehidupan yang kedua, satunya lebih paham. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan bagi dari yang di pagi hari ini? Ya, Pak, semua. Ada? Oke. Mungkin pertemuan kita di pagi hari ini cukup sekian, terima kasih yang mudah-mudahan adik-adik mahasiswa lebih membahas nanti di rumah saat nanti pulang rumah ya, dan lebih malam apabila nanti ada kekurangan yang tidak paham ya, mungkin kita bisa saling sharing karena nanti di baru ya, mungkin apapun jadi jangan seneng pribadi whatever dan mata kuliah kita. Oke, cukup sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.